membahas tentang akidah Islam, apakah kalian mengetahui tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim alaihissalam adalah suri tauladan dalam menegakkan nilai-nilai akidah dengan prinsip tauhid yang benar. Nabi Ibrahim alaihissalam menentang perintah Raja Namrud yang berkuasa pada saat itu untuk menyembah berhala. Bahkan atas penolakannya, Nabi Ibrahim alaihissalam dihukum untuk dibakar hidup-hidup. Atas akidahnya tersebut, Allah membantu Nabi Ibrahim dari Raja Namrud dan pengikutnya, serta menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu kisah tentang mempertahankan dan menegakkan akidah. Lantas, apa itu akidah? Akidah secara bahasa berasal dari kata aqada yaqidu aqdan, yang artinya ikatan, perjanjian, sangkutan, dan kokoh. Sedangkan secara istilah artinya yaitu keyakinan, keimanan, serta keteguhan hati atas ketauhidan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencakup keyakinan pada Allah dengan jalan memahami nama-nama dan sifatnya, kemudian keyakinan terhadap malaikat, nabi-nabi, kitab-kitab, serta hal-hal yang berhubungan dengan akhirat. Berdasarkan pengertian dan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tadi, kita mengetahui bahwa akidah adalah sesuatu keyakinan yang harus dipertahankan. Nah, ada beberapa dasar tentang akidah Islam dalam ayat Al-Quran dan hadis. Sekarang kita ketahui beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang ketauhidan dan akidah Islam bersama-sama ya adik-adik. Yang pertama, Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Yang kedua, Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 192-195. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihir ruhul amin. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Bilisanin arabiyyin mubin. Artinya, sesungguhnya ia Al-Quran benar-benar diturunkan Tuhan semesta alam. Ia Al-Quran dibawa turun oleh Ruhul Amin, Jibril. Diturunkan ke dalam hatimu Nabi Muhammad agar engkau menjadi salah seorang pemberi peringatan. Diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas. Yang ketiga, Quran Surah An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhallas
Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasul-Nya Nabi Muhammad, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para Rasul-Nya, dan hari akhir, sungguh dia telah tersesat sangat jauh. Yang keempat, hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari bersama dengan para sahabat, lalu datang malaikat Jibril yang kemudian bertanya, "Apakah iman itu?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iman adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan kamu beriman kepada hari berbangkit." Hadis riwayat Bukhari. Dan yang kelima, hadis riwayat Muslim. Ibnu Numair berkata, "Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia masuk neraka. Dan aku berkata, saya dan orang yang meninggal dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun niscaya masuk surga." Hadis riwayat Muslim. Beberapa ayat Al-Quran dan hadis tadi menjelaskan bahwa bagaimana pentingnya memiliki dan mempertahankan akidah. Pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam ayat Al-Quran dan hadis tadi hendaknya diyakini oleh setiap umat muslim untuk menjalankan perintah agama dan terhindar dari kesesatan. Hadirnya akidah Islam sebagai landasan untuk menjalankan perintah agama memiliki banyak sekali tujuannya. Nah, sekarang kita belajar bersama-sama tujuan dalam akidah Islam berikut ini. Tujuan akidah Islam yang pertama yaitu mengetahui petunjuk hidup yang benar dan dapat membedakan benar dan salah. Yang kedua, menumbuhkan dan membina dasar-dasar ketuhanan yang terdapat dalam jiwa manusia. Yang ketiga, membimbing akal pikiran kepada jalan yang benar. Yang keempat, menghindarkan manusia dari kemusyrikan. Yang kelima, memupuk dan menanamkan keyakinan tentang keesaan Allah sejak manusia dilahirkan. Yang keenam, membentuk kepribadian yang mulia serta berakhlakul karimah. Yang ketujuh, memperkuat diri dari segala goncangan dan hal-hal yang dapat menyesatkan. Yang kedelapan, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, membersihkan akal dan pikiran untuk ketenangan jiwa. Yang kesepuluh, mengikuti para rasul terhadap tujuan dan perilakunya. Yang ke-11, beramal baik hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-12, ikhlas dan selalu menegakkan agamanya serta memperkuat tiang penyangganya. Dan yang terakhir, mengharapkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Adik-adik Sobat Tawaf, dalam akidah Islam terdapat 3 konsep yang saling berhubungan. 3 konsep tersebut adalah iman, Islam, dan ihsan. Untuk memahami hubungan dari 3 konsep tersebut, kita harus mengetahui pengertiannya dari iman, Islam, dan ihsan. Iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Sehingga iman artinya membenarkan semua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan mengakuinya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat serta menjalankan semua perintah Allah dan Rasul-Nya dengan ibadah. Nah, iman itu meliputi 6 perkara, yakni iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat,
nabi dan rasul, kemudian kitab, hari akhir, serta takdir yang baik maupun buruk. Sedangkan arti dari Islam adalah ketundukan, patuh, menerima, tidak menolak, tidak membantah, dan tidak membangkang. Artinya bentuk penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 poin penting yang membentuk kerangka Islam meliputi bersyahadat kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian sholat, puasa, berzakat, dan naik haji jika mampu. Sedangkan pengertian dari ihsan adalah berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dilandasi keikhlasan dan kesadaran. Oleh sebab itu, berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dilakukan dengan berbuat baik kepada sesama manusia ataupun kepada diri sendiri. Nah, ihsan merupakan hasil akhir dari proses keislaman dan keimanan seseorang. Oleh sebab itu, ada hubungan dari ihsan, Islam, dan iman yang seperti segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi tersebut tidak akan saling berhubungan apabila tidak terkait antara satu dengan yang lainnya. Meskipun iman, Islam, dan ihsan saling berhubungan, tetapi mereka tetap memiliki perbedaan, yaitu iman lebih menekankan pada keyakinan pada hati, sedangkan Islam lebih menekankan pada sikap aktif untuk berbuat, dan ihsan merupakan perwujudan dari iman dan Islam serta cerminan dari iman dan Islam itu sendiri. Pengertian iman, Islam, dan ihsan itu diibaratkan seperti suatu bangunan. Iman sebagai landasannya, Islam sebagai tiangnya, dan ihsan sebagai atapnya. Nah, apabila kita memiliki pondasi ataupun iman yang kuat, maka akan membantu bangunan ataupun tiang atau Islamnya dan atap atau ihsannya menjadi kokoh dan kuat untuk berdiri. Nah, ada beberapa manfaat juga dalam mempelajari akidah Islam. Berikut ini adalah manfaat dari akidah Islam. Manfaat mempelajari akidah Islam. Yang pertama, memperoleh ketentraman dan kebahagiaan hidup yang hakiki karena mempunyai hubungan batin yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapat jaminan surga dan selamat dari neraka apabila benar-benar berpegang teguh terhadap akidah Islam secara sempurna. Dan yang terakhir, tidak mudah terpengaruh kemewahan hidup di dunia karena kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di akhirat kelak.